Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Tuhan akan mengaruniakan keamanan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang keamanan dan kenyamanan, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang diidam-idamkan dan diinginkan oleh setiap orang. Kita merasa aman dan nyaman mengerjakan tugas dan pekerjaan kita. Kita merasa aman dan nyaman tinggal di tempat tinggal kita, bertetangga, berkomunitas, bermasyarakat, semuanya ingin rasa aman dan nyaman. Termasuk juga dalam menjalankan ibadah kita. Terlebih lagi di hari-hari belakangan ini ketika menjelang Natal, bahkan pada saat Natal kita mendengar di pelosok negeri ini ada beberapa daerah di mana teman-teman kita kesulitan untuk beribadah. Ada di suatu tempat di mana mereka akan beribadah, mereka dilarang beribadah di kabupaten tersebut dan harus pindah ke kabupaten yang lain karena kabupaten tersebut kearifan lokalnya melarang berdirinya gereja, melarang adanya orang yang beribadah bukan di tempat ibadahnya. Bahkan yang terakhir yang lagi viral, di rumah saja yang sedang beribadah Natal dilarang dan dibubarkan. Ada yang versi yang mengatakan sudah selesai dulu baru mereka bubarkan. Ini hal-hal yang mungkin saya kaitkan dengan keamanan yang diterima oleh setiap orang yang disebut dengan warga negara secara khusus di Indonesia ini. Kita belum aman secara sepenuhnya dalam melaksanakan ibadah. Berbicara tentang aman, bebas dari sara, bebas dari diskriminasi, bebas dari politik militer, mungkin kita sudah, tetapi bebas secara agama ini yang sering didiskreditkan sebagai sesuatu yang mungkin ada sebagian orang yang tidak mengalaminya. Secara khusus tempat saya di Batam, juga di bulan 11 kemarin ada gereja yang harus ditutup oleh sebagian oknum di daerah Sagulung yang berkata bahwa tempat tersebut tidak resmi secara aturan, bahwa belum lengkap secara administrasi. Ini yang sering dikumandangkan, ini yang sering disampaikan bahwa mencari celah kekurangan dari rumah ibadah orang lain sehingga diminta untuk dilengkapi, sementara ketika melengkapi dipersulit untuk melengkapinya, dipersulit untuk mendapatkan surat yang menyatakan bahwa gereja itu sah. Ibu bapak saudara, nats kepada Yosua ini juga yang menginspirasi saya bahwa mereka yang pada saat itu akan menduduki tanah Kanaan, di mana sebelumnya Musa sudah memesankan kepada Yosua bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan mengaruniakan keamanan kepada mereka, di mana mereka yang masih terus berperang untuk menduduki daerah-daerah yang nantinya menjadi warisan bagi mereka. Bahkan janji Tuhan melalui Musa kepada Yosua bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka. Bagaimana kalau Tuhan sudah berjanji melalui hambanya?
yang akan memberikan tepat pada waktunya. Saya mengutip dari Renungan Harian Gloria berkata, menuruti peraturan dan hukum Tuhan mendatangkan kemenangan iman dan berkat rohani. Karena Yosua mau menuruti aturan dan hukum Tuhan, maka dia mendapat berkat rohani daripada Tuhan. Sampai dengan usia yang ke-80, dia menjadi salah satu bersama Kaleb generasi yang sampai ke tanah Kanaan yang lahir dari Mesir. Lalu saya membuat kata-kata bijak seperti ini, janji Tuhan pasti ditepati, hanya saja butuh waktu dan kesetiaan dalam menanti dan menerimanya. Tetaplah setia menantikan janji Tuhan yang akan diberikannya tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, di mana kami pegang janji-Mu Tuhan yang ya dan amin yang akan Kau berikan tepat pada waktu-Mu. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.